Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Begitu juga di luar dari energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti, baik dari diri kamu ataupun baik terhadap di luar dari diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Situasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu, baik kepada diri kamu ataupun di luar dari diri kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Wow, muncul kartu ini. Belum apa-apa, muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, terlebih dahulu saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari sisi perasaan, pemikiran, ataupun sisi jiwa spiritual kamu. Akan tetapi, sebelum saya lebih fokus terhadap kartu yang saya pegang ini dan mengarah terhadap sisi energi kamu, saya ingin bertanya kepada diri kamu, kenapa dengan pemikiran kamu? Kenapa dengan perasaan kamu untuk saat ini? Cukup diri kamu yang menjawabnya, guys. Karena tanpa kamu menjawab pun, kartu yang saya pegang ini sudah berbicara cukup jelas untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap situasi
penyesalan, mengarah terhadap situasi yang dimana situasi perasaan kamu benar-benar berada di dalam suatu kesedihan. Begitu juga jiwa spiritual kamu ingin tenang, ingin damai, dan ingin pergi sambil membawa suatu kesedihan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata penyesalan, bisa saja hal tersebut muncul dari pemikiran kamu ketika diri kamu menjalin suatu hubungan asmara. Bisa saja berasal dari hubungan LDR kamu, bisa saja berasal dari hubungan rumah tangga kamu, bisa saja berasal dari sisi pekerjaan kamu, ataupun bisa saja berasal dari sisi keuangan kamu. Ada kata penyesalan yang timbul dari pemikiran kamu, yang dimana kata penyesalan tersebut, kenapa diri saya terlalu bodoh, kenapa diri saya terlalu menyayangi diri dia, kenapa diri saya dipertemukan terhadap diri dia. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi perasaan kamu, mungkin baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, saya melihat ada situasi yang membuat diri kamu merasa sangat bersedih, di mana kesedihan itu kamu dapatkan dari beberapa unsur. Pengkhianatankah, kemanipulatifankah, atau kesandiwaraan? Di mana beberapa aspek yang saya katakan tadi mungkin ditimbulkan dari energi di masa lalu kamu, atau untuk saat ini diri kamu masih berdampingan terhadap satu energi, di mana satu energi tersebut benar-benar sudah membuat diri kamu merasa sangat dirugikan. Ini dia guys. Atau bisa saja untuk saat ini diri kamu ingin pergi, di mana ketika diri kamu menginginkan pergi, kamu sambil membawa suatu kesedihan. Kamu sudah lelah, kamu sudah bosan, dan kamu sudah capek terhadap kehidupan yang kamu jalani, baik terhadap masa lalu ataupun untuk saat ini. Kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap orang lain, tetapi ketika diri kamu melakukan ataupun memberikan yang terbaik terhadap orang lain, justru diri kamu menerima suatu respon yang dimana respon tersebut menguras sisi pemikiran kamu, menguras sisi perasaan kamu, sehingga diri kamu tidak tahu harus berbuat apa. Ini kartunya guys. Kalau saya berbicara terhadap dua sisi kembali dari keuangan kamu ataupun pekerjaan kamu, seakan-akan dua aspek yang baru saja saya katakan membuat diri kamu benar-benar berada di dalam ketidakstabilan dan ketidaknyamanan. Mungkin kamu bekerja di dalam satu bidang, di mana ketika diri kamu bekerja di dalam satu bidang tersebut, diri kamu merasa tertekan. Begitu juga dalam posisi keuangan kamu, tidak makmur dan tidak stabil. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, bisa saja untuk saat ini kartu yang saya pegang ini seakan-akan sudah kamu terima, atau memang untuk saat ini diri kamu merenungi setiap perbuatan yang pernah kamu terima.
Atau bisa saja di sisi lain kemunculan kartu yang saya pegang ini ada suatu beban yang kamu terima, di mana beban itu membuat diri kamu merasa tidak sanggup untuk mengatasinya. Sudah kata menyerah, sudah kata lelah, dan sudah kata capek. Lebih dominan kamu mengatasi beban tersebut daripada memberikan suatu kebahagiaan terhadap kehidupan kamu. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada sisi penyesalan yang dimana sisi penyesalan tersebut benar-benar seakan-akan menyiksa diri dia. Bukan hanya menyiksa diri dia, tetapi jiwa spiritual dia pun seakan-akan mengarah terhadap suatu situasi yang dimana situasi tersebut mengarah terhadap batin yang terluka. Dua aspek yang saya katakan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, baik dari sisi energi kamu ataupun sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, sama-sama menerima situasi penyesalan. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The High Priestess. The High Priestess, kartu yang berbicara terhadap sisi jiwa spiritual. Kartu yang berbicara terhadap seseorang yang dimana seseorang ini sudah mulai terganggu. Tetapi hal tersebut muncul dari sisi batin. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu The Eye of Priestess ini, saya melihat penyesalan yang begitu sangat berat yang seakan-akan membuat batin dia terlalu memikirkan hal yang pernah dia berikan terhadap diri kamu kah, atau memang terhadap orang lain. Kalau saya memutarbalikkan posisi kartu The High of Priestess ini, kamu bisa melihat sendiri di tengah-tengah gambarnya seperti apa. Ada suatu komunikasi yang ingin atau memang sudah diberikan terhadap Sang Pencipta, di mana komunikasi ini seakan-akan berbicara, tolong saya perlu bantuan. Bisa saja posisi tersebut diri kamu yang tanpa kamu sadari, kamu selalu berkomunikasi terhadap Sang Pencipta, di mana ketika diri kamu berkomunikasi terhadap Sang Pencipta, seakan-akan diri kamu itu mengharapkan suatu bantuan dari Sang Pencipta, mengharapkan suatu bantuan dari angel. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang diri kamu sudah benar-benar di dalam posisi yang tidak tahu harus berbuat apa. Hal tersebut ditimbulkan dari energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Ini dia guys. Kalau saya memutarbalikkan kembali kartu The High of Priestess, kamu bisa melihat sendiri ada dua huruf yang tercantum di dalam kartu yang saya pegang ini, B dengan J. Kalau saya menarik kata B tersebut, mungkin ada situasi perlawanan yang ingin kamu luapkan, tetapi diri kamu tidak mampu mengeksekusikannya karena memang
diri kamu berpikiran apakah akan memberikan suatu keberuntungan atau memang tidak memberikan suatu keberuntungan. Kalau saya menarik dari kata J, mungkin ada sisi kekuatan yang kamu jadikan sebagai hal untuk mengatasi dan menjadikan sebagai hal untuk memberikan suatu kestabilan dari rasa penyesalan tersebut. Begitu juga terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Penyesalan yang sudah merusak jiwa batin dia, di mana diri dia ingin memberikan suatu perlawanan, apakah ini dikategorikan terhadap hubungan yang dia jalankan kepada pihak lain, atau memang diri dia ingin kembali terhadap diri kamu ketika batin dia benar-benar sudah terluka. Kedua kartu seharusnya sudah cukup jelas untuk menggambarkan terhadap sisi energi kamu dan sisi energi dia. Tetapi kita lihat lagi kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Chariot. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpionya dan mengkaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, yang dimana kartu pertama tadi ada suatu penyesalan karena memang untuk saat ini ada suatu pemikiran yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan, di mana hal yang sedang dia pikirkan tersebut berupa kebohongan dan berupa kemanipulatifan. Mungkin kemanipulatifan ini sengaja diberikan terhadap diri dia dari pihak ketiga. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu dengan kemunculan kartu The Chariot dan masih menarik dari sisi zodiak Scorpionya, ada situasi yang membuat diri kamu merasa menyesal, di mana kata penyesalan itu muncul dari energi masa lalu kamu, yang dimana energi masa lalu kamu selalu memberikan diri kamu suatu pertengkaran. Kenapa ya diri saya tidak bahagia? Kenapa ya saya sangat bodoh? Kenapa ya saya dipertemukan terhadap diri dia? Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, baik dari energi kamu ataupun energi manusia yang pernah kamu fokuskan, kedua kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap satu hal, yang dimana satu hal tersebut berupa pertengkaran yang sangat luar biasa. Apakah mungkin diri kamu menerima hal tersebut untuk saat ini dari sisi pekerjaan kamu, atau memang dari energi yang berada di ruang circle kamu? Begitu juga terhadap diri dia. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Piscesnya, mungkin kata penyesalan ini terhadap hal yang belum sampai saat ini terbongkar. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan menutup kartu penyesalan ini, fokus dengan kartu The Chariot dan mengarah terhadap sisi energi kamu, kamu sudah menyadari diri kamu sudah bersedih. Kamu sudah menyadari diri kamu butuh ketenangan. Tetapi kenapa diri kamu tidak mengambil satu keputusan untuk mengubah situasi tersebut? Seharusnya diri kamu bisa mengambil satu keputusan agar diri kamu mendapatkan suatu kestabilan dan mendapatkan suatu keberuntungan.
Kenapa saya mengatakan diri kamu harus mengambil satu keputusan? Kamu bisa melihat sendiri, hitam dengan putih. Tentukan pilihan kamu agar diri kamu bisa bahagia. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, sisi keberuntungan dia, sisi kestabilan dia sudah dimanfaatkan oleh orang yang berdampingan terhadap diri dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap satu energi, di mana satu energi tersebut tidak lagi memiliki suatu kestabilan, tidak lagi memiliki suatu kenyamanan, dan tidak lagi memiliki suatu kemakmuran. Dengan kata lain, kedua kartu yang saya pegang ini dan saya kaitkan terhadap kemunculan kartu penyesalan, bisa saja situasi penyesalan tersebut menimbulkan ketidakstabilan dan menimbulkan suatu pertengkaran. Bukan hanya itu, sisi batin pun sedang terluka. Ini dia guys, terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini dan sedang dia pikirkan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Three of Swords. 3 pedang yang menusuk satu hati, di mana ketika 3 pedang ini menusuk satu hati, benar-benar membuat satu energi sangat depresi, sangat trauma, dan sangat kacau. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu yang membuat diri kamu merasa menyesal, yang membuat diri kamu merasa bersedih karena memang diri kamu sudah menerima situasi sakit hati, bukan hanya situasi sakit hati tetapi pengkhianatan. Pengkhianatan ini sudah mengacaukan jiwa spiritual kamu. Pengkhianatan ini sudah mengacaukan sisi kestabilan kamu. Pengkhianatan itu sudah menimbulkan suatu pertengkaran di dalam kehidupan kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, kemunculan kartu Three of Swords yang menimbulkan kata penyesalan. Giliran diri dia untuk dikhianati di sini. Ada pengkhianatan yang dia terima dari manusia yang berdampingan terhadap diri dia. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Strength. Kartu yang berbicara terhadap unsur api kembali, yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut. Saya fokus dengan kata strength. Ada situasi kekuatan yang akan muncul untuk kedepannya. Ada situasi yang akan membuat diri kamu lebih berpikiran secara selektif. Ada situasi yang mengharuskan diri kamu untuk melakukan segala hal di mana kamu lebih kuat. Dalam kategori kemunculan kartu strength ini mengharuskan diri kamu bersifat mandiri untuk kedepannya. Kalau saya menarik dari sisi kekuatan, kekuatan ini berbicara tentang apa untuk kedepannya? Apakah ada satu energi baru yang akan datang terhadap diri kamu, atau memang ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu? Kalau saya mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu strength, untuk kedepannya berbicara mengenai apa ini? Kita lihat aja kartunya guys. Wow.
muncul kartu Six of Cups. Kartu yang berbicara terhadap sisi energi di masa lalu, yang dimana kartu ini seakan-akan mengharuskan energi tersebut ingin kembali. Dengan kata lain, kemunculan kartu Six of Cups ini mengarah terhadap sisi kekuatan, yang dimana kekuatan itu akan berbicara terhadap situasi kenangan. Kenangan inilah yang akan membawa satu energi ingin kembali terhadap energi di masa lalu dia untuk kedepannya. Sangat kuat ini guys, sangat-sangat kuat untuk kedepannya. Kamu masih dipertemukan terhadap energi di masa lalu kamu, tetapi saya tidak tahu energi tersebut dipertemukan berdasarkan tanggung jawabkah atau memang berdasarkan perasaan. Kita lihat kartu terakhir, muncul kartu The Empress. Kartu yang berbicara terhadap sisi ketenangan, sisi ingin menyendiri, dan sisi sudah bersifat bodoh amat. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Empress memang ada satu energi yang akan berusaha ingin kembali terhadap diri kamu, karena memang untuk saat ini diri dia sudah menyesal dan batin dia sudah terluka, dan diri dia menerima suatu pengkhianatan, dan diri dia menerima dan mengalami situasi pertengkaran, dan diri dia pun tidak stabil. Dia ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi diri kamu sudah berpikiran bodoh amat, diri kamu sudah berpikiran lebih fokus terhadap kehidupan kamu, dan diri kamu membutuhkan ketenangan dari diri dia. Kamu sudah tidak berpikiran terhadap diri dia. Kamu lebih berpikiran, saya ingin tenang dan saya ingin fokus terhadap kehidupan saya. Ini dia guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.